guys, welcome back to my channel. Hari ini aku habis beli barang baru, yaitu air dehumidifier merek S Hardware. Ini tuh 8 kilo beratnya, by the way, gede banget. Nanti kita langsung unboxing dan juga coba ya fiturnya seperti apa dan sebermanfaat apa alat ini. Sebelumnya perkenalkan dulu buat teman-teman yang belum kenal, welcome to this channel. Selamat datang di channel Francisca Sonia Rikianto. Teman-teman bisa panggil aku Sonia. Aku adalah seorang lifestyle enthusiast yang suka bikin video tentang sharing Sonia. Nah, alat air dehumidifier merek Kris ini itu aku beli sebenarnya di hari Imlek, udah dari 1 Februari 2022. Dan ketika video ini diedit itu di tanggal 31 Juli 2022. It means aku udah pakai alat Kris dehumidifier ini selama 6 bulan penuh. Di video-video sebelumnya, teman-teman udah pasti pada tahu ya kalau aku itu sebenarnya udah punya 2 air dehumidifier lain, merek Leka dan juga merek Notale. Ada reviewnya dua-duanya di video yang ini, tapi sampai sekarang itu aku masih pakai semua. Jadi aku tuh punya 3 air dehumidifier. Pakainya itu ganti-gantian gitu guys. Kalau untuk kebutuhannya normal sehari-hari itu aku pakai yang Leka dan Notale karena memang watt listriknya itu lebih kecil. Tapi kalau misalnya habis mandi, habis keramas, abis ngepel, itu aku pasti pakai air dehumidifier yang dari Kris S Hardware ini. Karena alat ini tuh benar-benar ampuh banget. Dia bisa misalnya dalam 4 jam itu bisa menampung air sebesar 1 liter atau 2 liter. Dia bisa menyerap air dalam porsi yang sebesar itu gitu, yang tidak bisa dilakukan dengan air dehumidifier merek Leka maupun merek Notale. Tapi memang di sini secara listrik alat air dehumidifier Kris by S Hardware ini itu jauh lebih besar secara listriknya. Kapasitas dari air dehumidifier S Kris Hardware yang aku beli ini adalah 10 liter. Dia harganya itu sekitar Rp2.500.000, tapi aku ngerasa ini tuh worth it banget, apalagi buat teman-teman yang nggak punya exhaust fan di toilet atau kamar mandinya, dan kamar mandinya itu adalah kamar mandi dalam. Alat ini juga bisa membantu mengurangi pertumbuhan jamur dan juga alergi. Nah, bahkan kita itu di alat ini tuh kita bisa setting guys kelembaban udara yang kita inginkan. Misalnya kita mau 60%, 50%, atau 40% itu kita bisa atur semua, kita bisa kontrol. Untuk cakupan areanya itu bisa digunakan hingga luas ruangan 25 meter persegi. Jadi nggak cuma di kamar tapi bisa juga untuk di rumah guys. Dan kapasitas tangkinya itu gede banget, jadi 10 liter. Bahkan teman-teman itu masih bisa sambungkan lagi dengan kabel untuk pembuangan airnya langsung ke toilet misalnya. Untuk dayanya ini memang cukup besar, jadi dayanya dia itu adalah 205 watt. Sedangkan kalau yang merek Leka itu dia cuma 36 watt aja, dan merek Notale itu ada di 23 watt. Tapi kapasitasnya itu kecil banget guys. Jadi kalau untuk yang Leka itu dia sehari cuma bisa menampung sekitar 350 ml air. Kalau untuk yang Notale itu di bawah itu, jadi kayak paling 300 mililiter per harinya. Sedangkan kalau alat yang Kris S dehumidifier itu dia bisa menampung sampai 2 liter pun per hari, itu kuat alatnya. Jadi kayak daya serapnya memang lebih maksimal ya teman-teman ya. Untuk cakupan areanya juga beda. Kalau yang Leka ataupun yang Notale itu dia cuma bisa menjangkau area hingga 15 meter persegi atau ukuran kamar. Nggak bisa dijadikan size untuk ukuran rumah ataupun ruang tamu yang besar. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita unboxing alat air dehumidifier dari S Hardware merek Kris ini ya guys. Ini aku beli langsung di tokonya, packagingnya itu juga proper banget ya. Jadi ada dus, terus tadi ada gabusnya juga dan diplastikin juga. Ini alatnya waktu masih baru dibeli, warnanya itu putih, ukurannya besar banget. Kalau misalnya teman-teman mau lihat perbandingan tangan aku dengan perbandingan alatnya itu seperti apa, itu seperti ini guys. Nah di sini itu ada kompartemen atau kotak yang bisa teman-teman buka. Kotak ini itu fungsinya untuk menampung air hasil penyerapan air dehumidifier itu. Jadi kotaknya itu bisa dilepas pasang. Tuh ada airnya kan sedikit di dalam teman-teman tadi waktu cobain. Terus ini nanti airnya itu bisa kita buang gitu aja, bisa kita tuang aja untuk membuang airnya. Nah ini bentukan alatnya, jadi alatnya itu banyak lubang-lubangnya yang fungsinya itu sebenarnya untuk menyerap kelembaban di dalam ruangan.
Alat ini itu juga bisa dipasangin kabel atau pipa di belakangnya karena memang ada lubang khusus yang di sebelah kanan tengah itu untuk memasang pipa. Jadi dia bisa langsung dibuang ke toilet tanpa kita harus buang-buang airnya lagi di kotak kompartemen yang tadi. Ini untuk bentuk dari charger atau kabelnya. Jadi alat ini itu menggunakan listrik. Teman-teman bisa pasang listriknya dengan kabel seperti ini. Kabelnya itu kabel Indonesia lah ya. Teman-teman gak usah beli extension lagi untuk menancapkan kabelnya ke listrik gitu. Nah ini yang tadi aku bilang yang bisa untuk membuang air itu dia bisa dibuka tutup gitu dan bisa kalian pasangin pipa atau kabel sendiri. By the way, di balik sini itu dia ada semua keterangannya untuk voltage yang dibutuhkan itu berapa, kapasitasnya berapa, tekanannya berapa, daya atau watt yang dibutuhkan berapa, itu semua ada di label di balik air dehumidifier ini. Jadi teman-teman bisa dapetin informasi dasarnya itu di sini. Untuk importirnya itu dari S Hardware Indonesia. Jadi benda ini tuh import ya, bikinan luar negeri. Tapi di sini itu ada manual booknya dan manual booknya itu dalam bahasa Indonesia. Cukup lengkap, jadi kalian dikasih tahu semua nih apa aja yang harus kalian lakukan dengan benda air dehumidifier ini. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, jadi saat ini posisinya adalah air dehumidifier aku yang merek Leica sama Notale itu nyala. Nah, kelembapan di ruangan aku itu masih tinggi guys, masih 83%. Ini lagi tinggi, hampir 85%. Kita lihat dalam beberapa jam kira-kira kalau misalnya aku nyalain alat air dehumidifier merek Chris by S Hardware ini itu bisa membuat kelembabannya turun dalam berapa jam. Kita lihat ya guys. Ini aku mau setting untuk tingkat kelembapan yang aku harapkan itu 40%. Menariknya di alat air dehumidifier yang punyanya Chris atau S Hardware ini itu kita bisa atur tingkat kelembabannya sesuai yang kita inginkan. Pilihannya ada 3, 60%, 50%, atau 40%. Ini 4 jam setelah kita nyalain air dehumidifiernya punyanya Chris S Hardware. Kelembabannya udah turun banget guys. Tadi itu 84 kan, sekarang udah di 51% kelembabannya. Keren banget sih, padahal baru 4 jam gitu loh. Terus sekarang kita coba cek ya, airnya udah seberapa banyak. Coba ya, kita buka dulu. Udah banyak. Banyak banget. Ini kayak baru 4 jam gitu loh guys. Hebat sih. Aku akuin ini keren sih. Speednya cepet banget. Padahal ini kalau misalnya bandingannya sama Leica ya. Ini Leica aku udah dipasang 2 atau 3 hari gitu. 2 hari sih ini. Ini udah dipasang 2 hari, airnya masih segini. Dan ini baru dipasang 4 jam, airnya sudah segini. Yang punyanya S Hardware. Dia kecepatannya jauh lebih tinggi lagi daripada si Leica. Oke, abis ini kita lanjutin lagi ya, kita masukin. By the way, ini kalau misalnya dilepas kan, terus dia itu nanti akan kasih indikator gitu loh, merah-merah. Yang artinya tanknya nggak bisa menampung air lagi. Nah, sekarang ini aku balikin lagi ya. Terus kita lanjutin pasang lagi. Oke. Nah, sip. Nah, ini sekitar setelah 12 jam gitu guys. Kan udah tidur ya. Terus ini tuh udah ditinggal semalaman. Ada peringatan kalau tempat penampungan airnya itu penuh. Makanya kita buka aja langsung ya. Seberapa banyak airnya. Wow. Oke. Ini airnya dapat segini guys dalam semalam. Ini banyak banget sih hitungannya. Habis ini airnya aku buang dulu biar ininya bisa aku pasang lagi ke sini. Oke, I think that's all untuk review air dehumidifier merek Chris dari S Hardware ini. Semoga review yang aku buat bermanfaat buat teman-teman, terutama yang lagi galau nih kira-kira ambil nggak ya, beli nggak ya air dehumidifier dari Chris ini. Ya walaupun secara harga ini nggak terlalu murah, tapi aku sih rekomendasiin buat teman-teman untuk ambil ya guys, karena kualitasnya memang sebagus itu. Thank you guys for watching my video. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ke orang-orang yang kalian merasa video ini bermanfaat untuk mereka ya. Stay tune di channel YouTube aku. Jangan kemana-mana karena kedepannya masih akan ada konten-konten menarik lagi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya.
Thank you guys, stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you.